Pemimpin adalah orang yang memberikan visi dan tujuan. Kepemimpinan diungkapkan dengan berbagai macam istilah, antara lain khalifah, imam, dan uli al-amri. Kepemimpinan adalah unsur yang tidak bisa dihindari dalam hidup ini. Sudah merupakan fitrah manusia untuk selalu membentuk sebuah komunitas. Al-Quran banyak membahas masalah kehidupan sosial dan politik. Salah satunya adalah kepemimpinan. Dalam Al-Quran, kepemimpinan diungkapkan dengan berbagai macam istilah, antara lain khalifah, imam, dan uli al-amri. Keadilan dalam kepemimpinan merujuk pada prinsip dasar di mana setiap individu dalam organisasi diperlakukan dengan hormat dan secara setara, tanpa diskriminasi atau bias. Seorang pemimpin yang adil adalah pemimpin yang membuat keputusan berdasarkan fakta, tidak memihak, dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait. Adapun pilar-pilar kepemimpinan berasas keadilan terbagi menjadi 4. Yang pertama, transparansi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, penghargaan dan pengakuan yang proporsional. Yang ketiga, keseimbangan hak dan kewajiban. Yang keempat, penegakan aturan yang konsisten. Adapun surah yang menyatakan untuk berbuat keadilan dalam kepemimpinan ialah salah satunya, yang berarti Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah atau penguasa di bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Adapun penafsiran menurut Ibnu Katsir ialah, Ibnu Katsir menjelaskan mengenai ayat ini bahwa wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penguasa untuk menerapkan hukum kepada manusia sesuai dengan kebenaran dari sisi Allah, serta tidak berpaling darinya hingga mereka sesat di jalan Allah. Sesungguhnya Allah mengancam orang-orang yang sesat dari jalannya, serta melupakan dari hisab dengan ancaman yang keras dan siksa yang pedih. Adapun penafsiran menurut Said Qutb adalah, beliau menjelaskan bahwa mengenai ayat di atas, itulah ujian menjadi khalifah di bumi dan menjadi hakim yang mengadili di antara orang ramai dengan hukuman yang benar, bukannya dengan hukuman menurut hawa nafsu. Tingkah laku seperti ini jika berterusan boleh membawa kepada kesesatan. Adapun keterangan akhir ayat yang menggambarkan akibat kesesatan itu, maka ia merupakan hukuman umum terhadap hasil kesesatan dari jalan Allah. Keterkaitan keadilan kepemimpinan antara surah Sad dengan zaman sekarang adalah, pada surah Sad ayat 26 menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah besar dari Allah, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Daud sebagai khalifah di bumi dengan perintah untuk memimpin dengan adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Sedangkan keadilan dalam kepemimpinan pada zaman sekarang merupakan salah satu aspek terpenting yang menentukan kesejahteraan suatu bangsa. Di era modern, tantangan besar bagi para pemimpin adalah menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang seringkali merugikan masyarakat kecil. Ketika keadilan diabaikan, dampaknya adalah munculnya kesenjangan sosial, ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah, hingga potensi terjadinya konflik. Namun sebaliknya, kepemimpinan yang menjunjung tinggi keadilan akan menumbuhkan rasa aman, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat persatuan bangsa. Videonya selesai. Lah, udah selesai. Bye-bye, sepuh.